Oke, kali ini saya akan mencoba menjelaskan sistem kerja kapal selam menurut ilmu fisika. Ini saya jelaskan secara sederhana agar mudah dipahami dan dimengerti. Dan dalam kasus tenggelamnya atau hilang kontaknya kapal selam Nanggala 402 ya. Semoga kita doakan bisa ditemukan dan para awak kapal masih bisa diselamatkan atau masih dalam kondisi yang sehat, walaupun secara teoritis atau fakta mungkin akan sulit ya. Tapi di sini saya akan coba jelaskan sebenarnya bagaimana sih sistem kerja kapal selam itu sendiri. Jadi kapal selam itu sebenarnya adalah kapal biasa saja tapi dibikin sedemikian rupa agar dia bisa menyelam. Seperti yang kita tahu kan kapal pada umumnya itu terapung. Nah, di sini kapal selam itu bisa tenggelam atau menyelam pada kedalaman tertentu. Bagaimana sebenarnya kapal ini bisa menyelam? Oke. Pada fisika ada yang namanya konsep terapung, melayang, dan tenggelam ya. Nah, jadi kalau teman-teman atau adik-adik yang pernah belajar terapung, melayang, dan tenggelam. Melayang ya. Dan tenggelam. Kalau dia terapung, ini karena massa jenis bendanya itu, rho bendanya itu lebih kecil daripada rho air atau rho fluida ya. Bahasa fisikanya itu fluida, cairan. Kemudian melayang itu berarti rho benda atau massa jenis bendanya itu sama dengan massa jenis si air. Sementara tenggelam, massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis air. Nah, kalian tahu sendiri kan kalau kapal selam itu terbuat dari besi atau baja atau dari bahan yang benar-benar kuat, kokoh. Tetapi mengapa dia bisa terapung, bukan tenggelam? Padahal secara logika atau secara natural, sebotong besi atau sepotong baja kalian masukkan ke dalam air pasti dia tenggelam. Ini karena pengaruh bentuknya. Jadi bentuknya itu membuat massa jenis dari keseluruhan besi atau baja itu menjadi lebih kecil daripada massa jenis air. Begini konsep sederhananya, kalau dia dibentuk besi seperti ini, nah ini kapal ya, perahu sederhana, maka di sini akan ada udara yang mengisinya. Ini kan ada udara. Ah, udara inilah yang membuat massa jenis keseluruhan, ini massa jenis keseluruhan ya, keseluruhan suatu perahu atau kapal itu menjadi lebih kecil daripada massa jenis si air, sehingga kapal tersebut bisa terapung. Nah, dari konsep sederhana inilah akan dibuat kapal selam. Kapal selam itu terbuat secara menyeluruh itu tertutup ya. Ini gambarnya. Ini seluruhnya ini tertutup. Tertutup kabinnya, atasnya, bagian depan, belakang tertutup. Lalu bagaimana caranya dia bisa menyelam? Itu dari bagian bawahnya. Ini ada semacam tabung atau katup-katup yang bisa diatur, dimainkan ya dengan bantuan alat yang ada di dalam kapal selamnya ya. Ada katup untuk memasukkan air, ini rear trim tank, kemudian ada main ballast tank, kemudian ada forward trim tank. Jadi tank atau tangki-tangki inilah yang akan digunakan untuk mengatur massa jenis si kapal selam. Ketika si kapal selam ingin tenggelam atau menyelam, maka nanti tangki ini akan dibuka. Ini dibuka. Ini kemudian dibuka juga. Nanti air akan disedot masuk. Nanti tidak perlu disedot juga dia akan masuk ya. Airnya masuk sehingga massa jenis si kapal selam akan lebih berat. Rho kapal selamnya, kapal selam itu akan lebih besar daripada rho airnya, sehingga dia akan menyelam. Nah, seperti itu dia konsep sederhananya menyelam. Menyelam ya kan? Ketika dia menyelam, itu artinya air itu mengisi penuh tangki-tangki bagian bawah kapal selamnya. Sehingga massa jenis atau berat jenis dari kapal selam itu menjadi lebih berat. Sehingga dia akan menyelam.
Kemudian ketika dia ingin timbul atau pengen naik ke permukaan, itu keadaannya dibalik. Artinya apa? Artinya dengan bantuan mesin yang ada di dalam kapal selam, air yang tadinya di dalam tangki itu didorong ke luar. Jadi airnya ini nyembur. Nih, air dikeluarkan. Air dikeluarkan. Air dikeluarkan, ini air dikeluarkan. Dikeluarkan juga. Sehingga nanti kapal selam akan naik. Kapal selam naik. Kapal selam itu naik karena yang mengisi bagian bawahnya tadi bukan air, tetapi udara. Udara ini mengakibatkan massa jenis dari kapal selam lebih kecil daripada massa jenis si air. Jadi si kapal selam itu bisa naik ke permukaan. Jadi seperti itu konsep dasar sederhananya. Sebenarnya dalam sistem kapal selam itu sangat rumit ya. Bukan hanya sekedar mengeluarkan, memasukkan. Ada juga sistem untuk bertahan hidup si awak-awaknya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kapal selam ini didesain tertutup seluruhnya. Artinya tidak ada katup udara sedikit pun. Artinya lagi, udara yang ada di dalam kapal selam itu terbatas. Makanya ada yang namanya alat untuk menjaga kelembapan udara. Kemudian ada juga alat untuk menyimpan tabung udara atau tabung oksigen secara sederhana. Jadi nanti si kapal selam dengan membawa beberapa orang atau jumlah awaknya itu memiliki batas waktu sekian jam atau sekian hari agar ketika menyelam tidak kekurangan udara, tidak kekurangan oksigen, ya kan? Karena manusia masih bernapas dengan paru-paru dan bisa mati atau bisa pingsan ya kalau tidak ada oksigen atau udara. Jadi seperti itu. Jadi tidak bisa selamanya kapal selam itu menyelam. Ada batasan waktunya. Selain itu, ada juga yang namanya batas maksimum menyelam. Artinya apa? Artinya gini. Di sini air memiliki yang namanya tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis. Kalau yang sudah belajar ini, kok tulisannya salah ya? Hidrostatis. Kalau yang pernah belajar ini rumusnya P sama dengan Rho kali G kali H. Massa jenis dikali gravitasi dikalikan dengan kedalamannya. Semakin dalam, tekanan semakin kuat. Semakin kuat. Makanya seperti yang saya bilang sebelumnya, ada yang namanya kedalaman limit atau batas kedalaman yang bisa dilalui oleh kapal selam. Kalau dia melewati batas tersebut, yang terjadi yang paling fatal itu kapalnya bisa remuk, hancur karena tertekan oleh air. Jadi kalau di sini kapalnya di sini paling dalam, ini nanti si air akan menekan, kemudian menekan. Yang ada nanti terjadi kapalnya itu ringsek atau meledak. Bahasa mereka itu mungkin malfungsi ya kapalnya nanti. Jadi kehilangan fungsi yang seharusnya bisa bekerja dengan baik, tidak bekerja dengan baik alat-alat yang ada di dalam kapal selam ya, karena tekanan yang terlalu besar tidak bisa diimbangi oleh bahan yang ada di kapal selam tersebut. Jadi seperti itu. Makanya di berita tadi kalau kapal selamnya sudah melebihi kedalaman 500 meter atau berapa tadi ya? Saya dengar 200 meter, 250 meter ya, atau 300 meter itu 200 sampai 500 meter itu kapalnya sudah masih oke, tapi di bawah lebih dalam lagi, di bawah 500 meternya itu, maka kapalnya bisa rusak ya. Karena dia sudah tidak mampu lagi menahan tekanan dari air. Kalau kalian tidak percaya, kalian coba saja sebagai penyelam. Kalau kalian menyelam, semakin dalam kalian menyelam, itu nanti kalian akan merasakan tekanan pada gendang telinga kalian. Jadi gendang telinga kalian itu nanti akan terasa lebih ngungung seperti itu nanti. Makanya kalau pada penyelam itu biasanya mereka menggunakan alat pelindung telinga. Jadi kalau
kalian lihat penyelam. Penyelam ini dia memiliki alat pelindung telinga agar telinganya itu tidak terefek atau terdampak dari tekanan air yang terlalu besar. Kalau tekanan airnya terlalu besar, yang ada nanti gendang telinganya bisa pecah. Nah, makanya penyelam itu rata-rata, maaf, pendengarannya agak terganggu gitu. Nah, tapi itu tadi infonya ya. Jadi semoga info ini bisa bermanfaat buat kita semua. Semoga juga kapal Nainggolan itu bisa ditemukan ya. Walaupun secara teoritis atau secara perhitungan harapannya kecil, tapi mudah-mudahan masih ada keajaiban di sana. Oke, semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.